warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arnitia Permana dalam kelas Arnitia. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya tentang struktur. Nah, sekarang kita akan membahas tentang aspek kebahasaan dari teks prosedur. Aspek kebahasaan yang biasa digunakan adalah menggunakan kalimat perintah. Oke, karena ini prosedur berisi urutan langkah-langkah yang harus dilakukan, otomatis terdapat kalimat perintah di dalamnya. Jadi kalimat perintah itu bisa aja terdapat partikel lah. Jadi ada lahnya nih, buatlah lingkaran. Nah, berarti ini adalah kalimat perintah. Lalu ada akhiran i dan kan. Contohnya lumuri ikan dengan bumbu. Terus panaskan wajan. Oke, ini adalah kalimat perintah yang biasanya digunakan dalam teks prosedur. Kita masuk ke ciri kalimat perintah. Ciri yang pertama adalah dalam kalimat perintah biasanya intonasi naik ketika di tengah. Contohnya ambillah, ya, lahnya naik gitu. Terus diakhiri dengan tanda baca seru. Jadi ada tanda baca seru di akhir kalimat. Yang ketiga, menggunakan pola inversi. Maksudnya inversi apa nih? Inversi ini maksudnya polanya kebalik. Kan kalimat biasa itu biasanya polanya subjek, predikat. Nah, ini predikat dulu, kata kerjanya dulu, baru setelah itu objek yang harus dilakukan gitu. Contohnya tadi lumuri wajan dengan margarin gitu ya. Lumuri wajan dengan margarin. Nah, itu berarti lumuri itu kan predikat. Jadi polanya inversi, predikatnya lebih awal, predikatnya berada di awal. Lalu yang ketiga, menggunakan partikel lah dan akhiran i dan kan gitu. Oke, yang tadi sudah diberikan contoh. Ini adalah ciri kalimat perintah. Aspek kebahasaan yang kedua dari teks prosedur adalah menggunakan kalimat pasif. Kalau aktif biasanya kata kerjanya berawalan me atau ber. Kalau pasif dia biasanya di atau ter. Jadi kalian harus menyiapkan wadah terlebih dahulu. Nah, ini menyiapkan berarti dia adalah kalimat aktif. Nah, biasanya kalau kalimat pasifnya dalam teks prosedur yang lebih banyak digunakan, contohnya wadah disiapkan gitu. Jadi menggunakan kalimat pasif. Yang ketiga adalah kriteria batasan. Ya, seperti ciri dari teks prosedur yang terdahulu ada batasannya, ada kriterianya gitu. Jadi di sini tidak hanya silakan kalian kocok putih telur. Kocok putih telur ini sampai seperti apa, berapa lama gitu. Jadi harus ada kriteria batasan nih. Misalnya kocok putih telur hingga kaku, hingga pucat, atau sekitar 15 menit atau 10 menit. Jadi ada kriteria batasan. Atau angkat kaki kanan kalian, angkatnya seperti apa gitu kan. Apa cuma angkat gini doang, tapi angkat setinggi lutut gitu. Jadi ada batasannya. Oh, kita harus mengangkat sampai lutut gitu. Oke, jelas? Paham? Aspek kebahasan yang keempat adalah menggunakan kata keterangan. Kata keterangan yang digunakan biasanya kata keterangan cara. Contohnya dengan, secara. Terus keterangan alat, yaitu dengan juga. Lalu bagaimana nih cara membedakan antara dengan keterangan alat dan dengan keterangan cara? Kita lihat nih, misalnya dengan angkat dengan baik-baik, angkat dengan wajan gitu kan. Itu dua hal yang berbeda ya. Angkat dengan pelan-pelan, oke. Angkat secara perlahan, oke. Angkat dengan saringan. Nah, kalau ada keterangan alat, berarti setelah kata dengan adalah alatnya. Potong dengan gunting, berarti itu adalah keterangan alat. Tapi kalau keterangan cara, setelah kata dengan atau kata secara, berarti caranya bagaimana? Hati-hati, dengan perlahan, oke? Jadi dia bukan berupa benda, bukan berupa alat. Itu yang membedakan keterangan cara dengan keterangan alat. Walaupun kata hubungnya sama-sama menggunakan kata dengan. Oke. Selanjutnya yang ketiga adalah keterangan tujuan. Nah, kata keterangan ketujuan biasanya menggunakan kata untuk, supaya, dan agar. Keterangan yang keempat adalah keterangan syarat. Kata kuncinya yang biasa digunakan adalah ada kata jika. Lalu yang kelima adalah keterangan akibat. Kata yang biasa digunakan adalah hingga, akibatnya, sehingga, sampai, menjadi. Ini yang biasa digunakan dalam teks prosedur.
Aspek kebahasaan yang terakhir dalam teks prosedur adalah menggunakan kalimat saran atau larangan. Nah, kata kuncinya biasanya terdapat kata sebaiknya, seharusnya, jangan, dilarang, tidak, dan tidak boleh. Oke, itu adalah aspek kebahasaan yang biasanya digunakan dalam menulis teks prosedur. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Baiklah, ini yang terakhir dari pembelajaran hari ini, yaitu cara membuat teks prosedur. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian menentukan dulu objeknya atau hal yang mau kalian buat prosedurnya. Kalian mau membuat apa dulu nih? Melakukan, membuat, atau menggunakan. Setelah tahu kalian mau apa objeknya yang mau kita buat prosedurnya. Setelah itu sudah dapat, lalu kalian tentukan judulnya. Judul bisa ditulis nama objeknya atau bisa juga ditulis cara membuat, cara melakukan gitu ya. Lalu setelah itu kalian buat tujuannya. Tujuannya ini bisa berupa paragraf pengantar atau langsung masuk ke tujuannya. Oke, setelah itu lalu kalian rinci alat dan bahan yang mau digunakan. Ingat, harus akurat dan harus ada batasannya. Setelah itu kalian rinci langkah-langkahnya yang urut, yang sesuai dari awal sampai akhir. Oke, jangan sampai ada yang tertinggal atau terlewat ya. Yang terakhir, kalian buat kesimpulannya. Kesimpulannya, catatannya tidak perlu terlalu panjang, tidak apa-apa. Tapi kalau kalian mau kalimatnya panjang juga tidak apa-apa. Yang penting dia berisi kalimat akhir, kalimat penutup, lalu bermakna positif dan memotivasi. Itu adalah cara membuat teks prosedur. Oke, semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya seperti biasa kita akan melaksanakan atau kita akan mengerjakan latihan. Dan sebelumnya biasanya akan Ibu berikan contohnya terlebih dahulu. Oke? Semoga bermanfaat dan kalian dapat memahami. Nah, ini adalah contoh cara mengerjakan telah aspek kebahasaan teks prosedur cara membuat obat tradisional. Ini contoh teksnya ya. Jadi kalau memang ada aspek kebahasaannya, kalian tinggal tulis iya dan tuliskan juga bukti kata atau kalimat yang mendukungnya. Seperti contoh. Sekarang kalian bisa mengerjakan latihannya dengan cara membuka buku paket halaman 98, lalu langsung kalian baca teksnya, kalian telaah aspek kebahasaan teks prosedurnya seperti contoh yang tadi. Selamat mengerjakan. Selanjutnya kalian Ibu minta untuk membuat teks prosedur ya, buat satu saja dengan jenisnya bebas, kalian bisa pilih melakukan, membuat atau menggunakan, tapi harus sesuai dengan struktur dan ciri isi serta ciri bahasanya. Kerjakan di buku tulis. Selamat mengerjakan. Demikian pembelajaran hari ini, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Sampai jumpa di kelas Arnitia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.